teman-teman, nama saya Umi Ari Nuryani dari SMK Negeri 5 Kendal. Saat ini menempuh PPG di Universitas Kristen Satya Wacana pada program studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melakukan perekaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 November 2020. Materi yang akan saya sampaikan adalah pembuatan basis data dan pembuatan tabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Iya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa selalu dimanapun kita berada untuk selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 ya. Selalu pakai masker kalau mau keluar rumah, kemudian selalu cuci tangan, begitu ya. Jaga jarak kalau ke Alfamaret, ke Indomaret harus selalu jaga jarak. Gitu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk yang join pertama kali bisa memimpin doa agar pembelajaran kita dapat belajar dengan baik dan lancar. Saya Bu. Oh iya, silakan. Kemarin sebelum memulai pembelajaran hari berdoa terlebih dahulu semoga dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Oscar atas dipimpin doanya. Kemudian jangan lupa walaupun di sini kalian sudah hadir di Google Meet ini, nanti jangan lupa kalian tetap melakukan presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran diisikan di Google Classroom. Di sana saya sudah menyediakan tentang presensi kehadiran. Di sini saya lihat sekitar 22 anak ya yang sudah hadir. Silakan nanti jangan lupa untuk mengisikan presensi kehadiran. Saya akan memberikan motivasi sebelum kita pembelajaran. Saya akan bercerita anak-anak ya. Saya akan bercerita ke kalian tentang salah satu alumni di SMK Negeri 5 Kendal. Namanya adalah Juni Prayitno. Mungkin kalian sudah dengar dengan nama ini tidak asing ya. Dia juga anak RPL, kelas RPL 2. Hanya lulusan SMK ya. Tapi dia bisa membuat sebuah aplikasi namanya C-Desa ya, yang dia tawarkan di pemerintah desa di Kabupaten Kendal dan di provinsi lain selain provinsi Jawa Tengah. Anaknya biasa saja, tapi kemauan belajarnya sangat keras. Setiap pembelajaran yang saya sampaikan, kami Bapak Ibu Guru sampaikan, dia aktif mencari informasi tidak hanya dari kami, diberi materi tidak cukup hanya dari buku Bapak Ibu Guru, tapi dia mencari dari luar sekolah, mencari sendiri. Dan sekarang walaupun dia lulusan SMK, tapi sudah banyak membuat beberapa aplikasi. Salah satunya aplikasi C-Desa, itu untuk nampung surat-surat desa ya, letter C yang sudah usang. Kemudian ada aplikasi untuk perbaikan elektronik yang rusak. Ya, itu sudah online. Aplikasi pembuatan rapot untuk guru di SD. Dan dia anak biasa tapi sekarang sudah menjadi milik Juni Foundation itu ya. Di situ sudah bisa beli mobil, sudah sukses, sudah punya banyak karyawan dan dia hanya lulusan SMK, bukan S1. Jadi kalau kalian nanti mau lihat profilnya, tingkat kalian ini namanya Juni Prayitno. Kalian bisa lihat di Facebooknya Juni Prayitno begitu. Dan sekarang dia sudah sukses dengan aplikasi C-Desanya. Ya. Jadi kalau kalian buat aplikasi, kemudian kalian tawarkan ke pihak luar dan pihak luar membeli, maka kalian akan mendapatkan royalti. Gitu ya. Saya berharap kalian bersemangat dalam belajar, walaupun kita ini sekarang adalah jarak jauh, tidak pernah bertemu, tapi kalian bisa mengeksplor diri, lebih mengeksplor diri untuk belajar dari begitu. Kalau ada hal yang belum bisa ditanyakan. Jangan lupa disiplin mengerjakan semua tugas yang Bapak Ibu Guru berikan, kemudian tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Seperti itu ya.
Sebelum masuk ke materi, kita akan mereview materi sebelum pembelajaran ini. Salah satu dari kalian ada yang bisa merefresh, mengingatkan kepada kita semua tentang materi yang kemarin, yaitu tentang sintaks DDL dalam pembuatan database. Ayo, siapa? Salah satu saja. Oh iya, Nur Hafifah, silakan. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah basis data. Query yang dimiliki DDL adalah 1. Create, digunakan untuk membuat basis data dan tabel. 2. Drop, digunakan untuk menghapus basis data dan tabel. 3. Alter, digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field atau add, mengganti nama field atau change, ataupun menamakannya kembali atau rename, dan menghapus field atau drop. Sudah, Bu? Iya. Terima kasih, Nduk Nur Hafifah. Semuanya sudah ingat sekarang ya tentang DDL ya. Nah, sekarang saya akan share screen ya untuk menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pembuatan basis data dan tabel menggunakan perintah DDL. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk kompetensi pengetahuan yaitu menerapkan record, tabel, dan field. Dan untuk kompetensi keterampilan yaitu membuat record, tabel, dan field. Tujuan pembelajaran ya setelah nanti kalian mengamati video pembelajaran di Google Classroom, kemudian berdiskusi serta mempraktekkannya langsung, siswa mampu membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab dan sesuai dengan langkah kerja. Jenis penilaian yang akan saya ambil, yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, nanti berupa soal pilihan ganda ya, dapat dikerjakan di Google Classroom mengerjakannya. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan, nanti berupa penugasan dalam bentuk LKPD. Dan yang ketiga yaitu penilaian sikap, dinilai dari kedisiplinan kalian, terus bertanggung jawab dan santun. Disiplin itu berarti kalian disiplin dalam mengerjakan tugas, dikerjakan tepat waktu. Presensi tepat waktu, seperti itu. Dikirimkan tepat waktu dan bertanggung jawab. Kalau kalian sudah mengerjakan, berarti nanti di PowerPoint-nya itu adalah bentuk tanggung jawab kalian telah terlaksana. Dan santun saat menuliskan atau berdiskusi menggunakan kata-kata yang baik, seperti itu. Materi pembelajaran hari ini ada pengenalan bahasa SQL, ya, ada pembuatan basis data dan pembuatan tabel. Ya. Nah, ini ada gambar, terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Itu gambar apa? Gambar apa itu? Kasir, Bu. Kasir di mana? Iya, di Alfamaret. Saya tanya lagi, kasir itu sedang apa? Menyekan barcode. Barcode barang. Ada pembeli kah? Ada, Bu. Ada pembeli. Saya tanya ini, kenapa kasir itu meletakkan barang di barcode? Untuk mengetahui data yang ada dalam Mengetahui datanya, mengetahui harganya, terus apa lagi? mengetahui jenis Itu kan, itu di situ itu berarti kan ada pembeli, ya, kemudian dibawa ke kasir, kemudian kasir itu mengecek, ya, ibu ini beli itu apa seperti odol ya, Pepsodent, harganya berapa gitu ya. Nanti di layar satunya kan terlihat, oh Pepsodent harga 10.000 misalnya begitu. Terus ada Pocari Sweat harga 8.000. Seperti itu kah? ya. Iya. Kalau yang pernah ke Alfamaret pasti pernah tahu ya. Kemudian setelah semua barangnya di barcode kan, diinputkan, ya, keluar apanya anak-anak? Struk. Total harga berapa yang harus dibayar. Gitu ya? Ya, Bu. Nah, sekarang saya bertanya ke kalian. Kalian punya gambaran nggak? Kira-kira
data apa sih kok bisa kayak gitu itu? Data itu dimasukkan kemana, kemudian yang keluar di struk itu keluarnya berdasarkan dari apa, disimpan di mana, ada bayangan nggak? Ada. Oh, ada. Ada tuh. Bayangannya seperti apa menurut kalian? Mungkin di dalam komputer ada tempat penyimpanan untuk data-data yang bisa diambil, yang bisa dikurangi atau ditambahkan. Itu yang dinamakan database ya, Bu. Oh iya, itu Meli tadi mengatakan bahwa di komputer ini ada data-data ya, bisa diambil, ditambahkan, dikurangi. Ya, bagus sekali Meli ya atas keterangannya. Memang gambarannya seperti itu anak-anak. Jadi kalau kalian melihat database itu sebenarnya apa, ya bahwa database itu adalah tempat untuk menyimpan data, di mana data itu bisa kita ambil, kemudian bisa kita kurangi, dan istilahnya data itu bisa dikelola. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat tabel. Kalau kemarin kita kan sudah mempraktekkan membuat database. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang bahasa SQL. Kelihatan ini anak-anak slide-nya? Kelihatan, Oh ya, kelihatan. Ya, saya akan mengulas tentang bahasa SQL. SQL, Structure Query Language, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software RDBMS. Bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan basis data, membaca, menulis, memperoleh informasi yang berguna dari basis data dengan bahasa SQL. Bahasa SQL ada 3, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Ya. Apa itu DDL? DDL, Data Definition Language. Itu digunakan untuk mendefinisikan data pada sebuah basis data. Ada create untuk membuat basis data dan tabel, ada drop digunakan untuk menghapus basis data dan tabel, ada alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field, itu ada add, merubah nama pada sebuah tabel, yaitu ada rename, dan menghapus field, itu ada drop, seperti itu. Kemudian ada DML. Ini adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah dibuat. Jadi DML ini bisa kita gunakan kalau kita sudah membuat database dan tabel. Ya. Query DML ini untuk melakukan pemanipulasian basis data yang telah dibuat. Jadi kita membuat tabel seperti ini ya. Ini contohnya tabel siswa ya. Nah, tabel yang kita buat itu kan ini ada data. Nah, data-data ini, data di dalamnya ini diolah menggunakan sintaks DML, yaitu ada insert untuk memasukkan data, ada update untuk merubah datanya, ada delete untuk menghapus data, dan ada select untuk menampilkan data dalam tabel. Ya, ini akan kita pelajari setelah kita materi berikutnya. Nah, anak-anak, di sini ada tabel anggota. Ya, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Karena kita kemarin sudah membuat database, hari ini kita akan membuat tabel. Tabel yang akan kita buat adalah tabel anggota. Ini adalah contoh tabelnya. Ini fit-nya, fit ID anggota, fit nama, fit alamat, fit nomor telepon, dan fit kelas. Ya, ini adalah rancangan database dari database perpustakaan. Nanti kita akan praktek membuat tabel anggota, membuat tabel buku, membuat tabel peminjaman, membuat tabel pengembalian, dan membuat tabel user. Sekarang kita praktekkan ya. Yang laptopnya ada di rumah, bisa sambil dinyalakan dan kita praktekkan ya. Mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Ya, pertama kita aktifkan sum-nya dulu. Sudah kelihatan ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pada praktek kali ini kita akan menggunakan sum ya, MySQL, dan menggunakan command prompt untuk menuliskan bahasa SQL. Kita aktifkan dulu MySQL-nya. Ya. Sudah aktif, sekarang kita minimize. Kita ketikkan command prompt CMD, kita panggil untuk mengkoneksikan MySQL-nya.
Sudah terlihat ini anak-anak? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Ini adalah tampilan dari Command Prompt. Di sini masih terlihat ya, C user SIMDIC. Ini artinya kita masih di dalam directory C user SIMDIC. Kemudian kita ketikkan CD untuk keluar dari folder user. Dan kita sudah ada di directory C. Kita masuk ke SUM. Kita ketikkan CD, SUM, garis miring MySQL, folder MySQL, kemudian folder bin. Kita enter. Ya, sudah masuk ini, masuk ke SUM, MySQL bin. Sekarang kita panggil MySQL-nya. Ya, kita koneksikan dengan MySQL-nya. Sintaknya yaitu MySQL. U ini artinya user. Kita masuk ke MySQL dengan user root ya. Passwordnya adalah nama usernya adalah root. Kita enter. Sekarang kita sudah masuk ke MySQL. Kita lihat dulu ya, database yang ada dalam laptop kita yang telah kita buat kemarin. Ada apa saja? Sintaknya adalah, ada yang masih ingat? Sintaknya ada yang masih ingat apa? Database. Kita ketikkan ya, databases. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa tanda semikolon, kita enter. Nah, sudah terlihat ya. Ini di tempat saya sudah ada database perpustakaan ya. Masih ingat? Karena kita akan membuat tabel dalam suatu database, maka kita harus mengaktifkan database perpustakaan terlebih dahulu. Ada yang ingat sintak untuk mengaktifkan database perpustakaan? Use database. Use database. Use database. Database ya, semikolon. Kita enter. Use database betul apa salah? Salah. Yang betul apa? Use nama perpustakaan. Iya, use nama database. Iya, database-nya apa namanya? Perpustakaan. Ya, betul sekali. Nah, ini menunjukkan apa anak-anak? Database change? Benar. Berhasil. Iya, berhasil. Tidak error. Ya, tidak error. Seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat tabel yang ada di dalam database perpustakaan. Ya, sudah ada tabelnya atau belum? Sintak untuk melihat tabel dalam database perpustakaan. Ada yang ingat sintaknya apa? Anak-anak, sekarang kita sudah mengaktifkan database perpustakaan. Sekarang kita akan melihat dalam database perpustakaan ini ada tabel apa saja. Melihat tabel-tabel dalam database perpustakaan. Berarti sintaknya menggunakan apa? Show table. Iya, show table. Ya, kita enter. Di sini ada tabel anggota, ya. Ada tabel anggota. Berarti saya telah membuat tabel anggota di sini. Sintak yang digunakan untuk menghapus tabel anggota apa? Kemarin kita sudah pelajari ya. Menggunakan Drop table anggota. drop table anggota. Diakhiri dengan tanda Semikolon. semikolon. Ya, kita enter. Ya, query oke. Kita lihat kembali ya. Apakah benar tabelnya sudah hilang? Di sini sudah terlihat empty set. Berarti artinya apa, anak-anak? Sudah hilang, Bu, kosong. Iya, sudah hilang. Nah, sekarang kita akan membuat tabel ya. Di sini tadi kita lihat tabel yang akan kita buat adalah yang berisi ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan kelas. Kita praktekkan ya. Nah, ini. Sintak yang akan digunakan adalah create table
nama tabelnya, anggota. Kemudian tanda kurung, ya. Tanda kurung ini artinya adalah kita akan membuat atau mendefinisikan fit yang akan kita gunakan dalam tabel anggota. Kita enter. Fit yang pertama adalah ID anggota. Dengan tipe data varchar, dengan jumlah data adalah 5, ya, 5 karakter. Dan dia adalah, saya tanya lagi, data dalam ID anggota itu kira-kira ada yang sama tidak antara anggota satu dengan yang lain? Tidak. Berarti dia bisa menjadi sebagai ID anggota ini akan menjadi primary key, not null. Artinya not null ini adalah bahwa data dari ID anggota nanti ini saat diinputkan tidak boleh bernilai nol. Bukan nol ya, tapi tidak ada datanya sama sekali. Walaupun nggak diisi not null, sebenarnya kalau dia adalah primary key, data tidak boleh kosong. Ya. Kita enter lagi. Yang kedua, fit yang kedua tadi apa? Nama. Varchar. Kita isi 30. Not null. Ini juga artinya apa anak-anak? Null? Tidak boleh. Harus diisi. Ya. Kemudian alamat. Varchar 40. Not null. Setiap field harus dipisahkan dengan tanda koma. Harus diingat ini ya. Karena kalau kalian tidak memisahkan dengan tanda koma, error. Di SQL ini kurang 1 digit, maka dia akan error. Seperti itu. Nomor telepon pakai underscore karena dalam sintak SQL ya, case sensitif dengan spasi, nggak boleh ada spasi. Ya, tipe datanya varchar 50, not null. Tapi kemudian yang terakhir ada kelas varchar 5. Nah, harus diingat lagi, ini adalah fit yang terakhir. Jadi nggak perlu ada tanda koma. Kita enter, kita tutup. Artinya sudah selesai dalam mendefinisikan fit. Diakhiri dengan tanda apa anak-anak? Titik koma. Iya, betul sekali. Kalau nggak diakhiri dengan tanda titik koma bagaimana? Akan terjadi error seperti itu. Kita enter. Sekarang kita lihat struktur tabelnya. Ya, sintak untuk melihat struktur tabel yang kita buat adalah this. Ya, kita tulis this anggota, nama tabelnya. Tanda semikolon. Nama tabel. Ayo ya, teks nama tabel anggota. Iya, apakah ada perubahan? Ada, Bu. Ada. Di sini ada email sudah ditambahkan. Ya. Yang kedua, sekarang kita akan mengganti nama tabel. Nama tabel yang kita buat adalah tabel anggota. Sintak yang digunakan untuk mengganti nama tabel. Yang mengganti nama tabel sintaknya apa? Tabel anggota. Rename. Betul, rename. Alter table anggota. Ini adalah nama tabel yang lama. Kemudian rename kita rubah menjadi apa? Misalnya anggota 1. Tutup semikolon. Kita enter. Sintak tabel anggota 1 ini akan kita rubah lagi menjadi anggota. Sintaknya apa? Alter tabel, terus anggota 1, terus Rename. terus Anggota. Sip. Oke ya, kita lihat lagi tabel-tabelnya.
Sintaknya apa? Show table. Show table. Iya, ini adalah tabel anggotanya. Nanti bisa langsung kalian praktekkan. Yang di rumah yang sekarang praktek, ada yang ditanyakan tidak? Di rumah sudah ada yang sambil praktek ini? Sudah Bu, saya sudah mencobanya dan alhamdulillah sukses. Oh, sip, Meli. Yang lain? Nur Hovifah sudah mencoba? Belum, Bu. Oh, belum. Alatnya. Puput sudah mencobanya? Sudah Bu, sukses kok. Iya, bagus. Kita akan menghapus tabel. Sintaknya adalah, masih ingat tadi untuk menghapus sintaknya apa? Drop nama tabel. Oh iya, ada yang sudah bisa ya, udah baca-baca. Pasti ini cari-cari dari materi yang sudah saya share di Google Classmeet ya. Drop, table, nama tabel, Anggota. anggota. Ini nanti akan hilang nih. Kita enter ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Apakah benar si tabel anggota ini sudah hilang? Sintaknya apa, anak-anak? Show table. Show table. Sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini. Oh ya, anak-anak, jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai praktek, untuk komputer, laptop dibereskan ya, dirapikan kembali ya. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang ditanyakan? Sudah Bu, tidak Oh perlu iya, ditanyakan. Sudah jelas Bu. Nanti kalau ada kesulitan saya WA oke Bu Yani. Anissa. Ya Nurul, sudah praktek dok? Habis ini saya mau praktek bareng sama teman Bu. Nanti kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari buat kelompok 5 orang seperti itu, yang dekat kawasan rumah ya, kemudian belajar kelompok. Diskusikan LKPD nanti yang LKPD yang akan saya berikan. Begitu ya. Iya Bu. Iya. Untuk selanjutnya, karena materi tadi sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan asinkron di dalam. Saya akan menjelaskan pembelajaran asinkron. Setelah nanti kalian selesai pembelajaran sinkron ini, tatap muka kita di Google Meet, kalian akan lanjut ke Classroom. Nah, ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam Classroom. Yang pertama, seperti biasa, kalian mengisikan presensi kehadiran. Seperti itu, ya. Oh, ini sudah yang isi ya, sudah 20 anak ya. Terima kasih. Kemudian ini ada materi yang akan kalian pelajari ya. Materi yang akan kalian pelajari di sini juga saya jelaskan, ini ada KD-nya, ada tujuan pembelajaran, ada materi yang akan kalian pelajari, kemudian ini ada materi yang akan kalian pelajari, di sini ada bahan ajar. Ini anak-anak ada bahan ajar nanti yang akan kalian pelajari ya. Sudah saya sertakan. Di sini ada kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajarannya ya. Petunjuk belajarnya, ada keselamatan kerja ya, K3LH yang harus kalian taati dalam praktek. Terus gunakan laptop atau komputer atau smartphone sesuai dengan prosedur keamanan. Jadi kalau sudah menggunakan, sudah selesai, dimatikan. Begitu ya. Kemudian di sini ada materi-materi yang akan kalian pelajari ya, dari mulai pembuatan database, ada SQL dan sebagainya ya. Nanti bisa kalian pelajari. Kemudian di sini ada file video yang sudah saya upload ke YouTube yang bisa kalian lihat bagaimana cara membuat belajar. Ini sudah terlihat.
saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat tabel dengan perintah Di dalam video ini nanti kalian bisa lihat tata cara Yang membuat akan kita tabel lakukan seperti yang pertama saya kali, praktekkan tadi mengaktifkan ya. MySQL-nya. Dari mulai mengaktifkan Kita ketikkan sum, sum. kemudian Kita mengkoneksikan aktifkan basis dulu data daemon dengan DMG MySQL-nya. dan juga Kita praktek tombol start. pembuatan Ya, ini database dan menunjukkan bahwa pembuatan MySQL sudah tabel. aktif. Jadi nanti Kita silakan minimize. diputar, Kemudian kita dilihat akan lagi seperti itu, masuk ya. ke Kita lihat sebentar sebelum nanti kalian bisa melihat GMD. sendiri. Ini Ya, masih di sama seperti tadi ya. Ya, Bu. Ya, Halo anak-anak. Kita Oh ketikkan ya, masih terdengar suara saya ya? Masih. Masih Bu, Takut masih. takut masuk ke internetnya dong. directory Nah, sum. ini. Dan di sini juga ada link yang saya sertakan yaitu www.tribig.com. Di sini ini adalah mempelajari tentang SQL, walaupun ada bahasa pemrograman lain ya yang bisa kalian lihat, tapi di sini kita khusus ke SQL-nya. Di sini ada bahasa-bahasa SQL, sintak-sintaknya ya. Kalau tadi kita adalah tentang pembuatan tabel, yuk kalian lihat saja. Create database, di sini ada contoh-contohnya ya, jelas sekali. Ini ada ya. Create database, nama database. Kalau tabel juga ada create, lengkap ini sampai nanti pembelajaran kita ke DML. Di sini ada select, ada klausa segala macam ya. Nanti kalian bisa pelajari di sini. Yang selanjutnya adalah LKPD. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan sebagai penilaian praktek. Jadi harus dikumpulkan ya. Kalian ikuti petunjuk kerjanya, alat yang digunakannya apa, di sini sudah lengkap ya. Kemudian nanti kalian kerjakan, di sini ada sekitar 6 soal yang harus kalian kerjakan, mulai menyiapkan rancangan database perpustakaan, kemudian membuat database perpustakaannya, kemudian ada membuat tabel, kemudian ada melihat struktur tabel, kemudian ada merubah nama tabel. Tadi sudah diajarkan, nanti kalian praktekkan, kemudian hasilnya kalian masukkan ke dalam, ini ada link yang sudah saya sediakan untuk mengupload ya hasil praktek kalian ya. Di sini tinggal upload saja filenya. Untuk filenya boleh berbentuk JPG dan juga boleh berbentuk PDF. Ya, Ya, anak-anak. Iya Bu. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ini ada evaluasi yang akan kalian gunakan ya. Yang akan kalian kerjakan, nanti isikan nama lengkap kalian, pilih kelasnya, kemudian klik next. Di sini ada 10 soal ya. Satu soal poinnya adalah 10. Kalau benar semua nilainya 100, kalau benar 9 nilainya 90. Sudah jelas dari penjelasan kegiatan asinkron di Google Classroom? Sudah Bu. jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Iya, sudah. Oh iya, terima kasih. Setelah mempelajari semuanya tadi, ya, kita akan menyimpulkan dan melakukan refleksi materi-materi yang belum kalian pahami dan hambatan-hambatan apa yang biasanya kalian hadapi. Ya. Ada yang mau menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Salah satu dari kalian? Saya, Bu. Oh, Meli. Ya, Nduk, silahkan. Sintak dasar membuat tabel. Yang pertama, create tabel, nama underscore tabel. Kemudian, tulis nama field dan tipe datanya. Yang kedua, alter. Digunakan untuk merubah struktur sintaknya. Kemudian, add. Untuk menambahkan kolom baru. Yang keempat, hence. Untuk merubah kolom dan tipe data. Yang kelima, modify. Untuk merubah tipe data. Yang terakhir, rename untuk merubah nama tabel. Sudah, Bu. Oh iya.
bagus sekali Meli ya. Penjelasannya tadi, kesimpulannya tadi, teman-temannya juga sudah mengerti ya. Untuk selanjutnya kita merefleksi ya. Saya akan menyanyikan apakah ada materi yang belum dipahami? Ada materi yang belum dipahami? Sudah, Nanti Bu. saya pelajari. Saya sudah paham, Bu. Oh iya. Ada yang belum dipahami? Belum Bu, tapi nanti saya akan melihat video di Google Classroom. Ya, Dok. Nanti kalau belum jelas saya WA Bu Yani dan diskusi sama teman-teman. Iya, bagus, semangatnya bagus sekali. Untuk kendala internet di kalian bagaimana? Apakah sinyalnya lancar waktu mengakses apa namanya? Alhamdulillah lancar, Bu. Oh, alhamdulillah lancar, iya. Lancar. Nggak lancar, kalau nggak lancar nanti cari sinyal yang kuat ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup untuk pertemuan kita di Google Meet. Nanti kita sambung ke pembelajaran asinkron di Google Classroom ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan tabel ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menginputkan data, mengedit data, menghapus data dalam tabel ya. Untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu bisa dipimpin doa, silahkan. Dian aja, Pak, Bu. Oh, Dian, silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini pembelajaran telah selesai. Terima kasih semuanya. Silakan kalian bisa melanjutkan pembelajaran di Google Classroom. Ya, sekian dari saya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, boleh makan, boleh sholat ya. Satu perintah Gus, itu nggak usah ada kata-kata database. Langsung perpustakaan. Sekarang mulai membuat tabel. Rancangan database-nya dibuka. Lihat. Sudah punya rancangan database-nya? Sudah. Nama anggota apa?